nggak baik buat kita. Jadi udah Setuju. mending kita relain aja. Dan di mana kita bisa telanjang menjadi diri kita. Gitu. Mestinya gue terus berjuang dan bertahan di situ. Setuju. Itu sering terjadi. Halo semuanya, kami Kes dari Melindungimu Selamanya. Saya Marsyanda. Saya Vasco. Saya Marcel Darwin. Dan sekarang kita akan bermain Tentang perspektif. Yes. Bam. Kita mulai? Boleh. Satu orang dua kartu. Langsung dua. Langsung. Langsung 2 boleh. Kita kocok dulu kali ya. Boleh. Ya deh. Silakan lu yang ngocok. Oke. Oh gitu. Us. Oke. Us. Ini tuh kipas. Oh gitu. Oke, 1, 2, dah. Baca nanti ya? 1, 2. Ambil di atas aja. Oke. Bebas mau siapa duluan. Oke. Dari sini. Oke. Yang pertama. Apa arti kebahagiaan untuk kamu? Itu nanya ke aku sama Vasco. Iya, boleh dijawab semuanya. Oh, oke. Wow. Pasti beda-beda kan. Apa Pak arti bahagia? Iya. Oh my god. Apa arti bahagia? Ini pertanyaan yang bagus. Ini bagus sih. Karena apa? Tadinya aku mikir bahagia itu adalah sebuah perasaan yang bisa muncul dengan mudah. Tapi ternyata ada momen-momen dalam hidup yang menjadikan action atau usaha real, effort yang konkret dibutuhkan supaya kita bahagia. Ada momen-momen bahagia tuh nggak datang dengan gratis gitu loh. Karena kadang-kadang bahagia tuh nggak selalu ada gitu sih. Jadi arti kebahagiaan buatku sesuatu yang kalau kita make an action about it, kita bisa dapat lebih banyak bahagia. Ya, keren. Gitu. Kalau gue bahagia itu ketika lu udah tenang. Apa tuh artinya? Tenang dalam arti tuh lu udah nggak perlu mikirin harus ngapain, besok lu mau apa, lu harus kerja apa, mikir itu, ini, A, B, C, D. Yang penting lu udah tenang, lu bersama keluarga lu akan bahagia. Menurut gue sih seperti itu. Jadi lu udah nggak ada pikiran yang nggak enak. Udah nggak ada goal yang harus. Iya, udah nggak ada goal yang harus dikejar, betul. Oke, jadi udah tenang aja udah. Itu aku setuju sama Marcel. Ya, bahagia to feel content, to feel full gitu, udah cukup gitu. Jadi cukup dari segala macam hal, dan bahagia menurut aku adalah di saat aku bisa spend waktu untuk bersama sama keluarga aku. Jadi ngobrol sama Iya, keluarga. tenang. Jadi kita udah nggak perlu mikirin A, B, C, D, E, F, G, H lagi, ya udah gitu. Iya, Kayak iya. udah nggak ada beban lagi gitu. Itu sih Betul, menurut gue sih betul. bahagia. Oke. Menurutmu kapan waktunya merelakan, atau terus berjuang? Waduh. Nice. Gimana nih, bingung lagi. Menurutmu kapan waktunya merelakan atau terus berjuang? Berat banget. Menurutku nggak apa-apa, aku yang jawab ya. Iya, nggak apa-apa. Menurutku kita nggak akan pernah tahu jawaban Iya. dari ini. Karena itu yang jujur, karena kita yang hari ini bisa jadi orang yang berbeda dengan kita yang 5 tahun lagi. Setuju Iya banget. kan? Setuju banget. Bisa aja kita yang setuju sekarang banget, bilang, iya. udah lepasin aja, udah let go gitu kan. Tapi bisa aja kita 5 tahun lagi, gue nyesel dulu gue let go. Maksudnya gue terus berjuang dan bertahan di situ. Setuju. Itu sering terjadi. Menurutku sih gitu. Nggak tahu ya? Susah juga ngejawabnya sih, soalnya konteksnya apa gitu. Maksudnya ini merelakan apa? Merelakan apa gitu. Mau itu misalnya ada orang misalnya melanjutkan karir di bidang A, atau enggak bisa aja melanjutkan hubungan dengan seorang ini gitu. Tapi biasanya ada insting manusiawi yang biasanya mengarah ke decision yang benar sih. Ya kalau misalnya kita bisa fokus, kita bisa benar-benar ngedengerin diri kita sendiri tanpa distraksi, seharusnya bisa ngikutin gut feeling kita gitu. Kalau gue lebih, kalau misalkan kalau memang udah nggak bisa atau udah nggak mau, ya udah jangan dipaksain. Jadi sesuatu yang dipaksakan itu nggak baik buat kita. Jadi udah mending kita relain aja. Sesuatu yang kita paksakan itu tidak baik. Setuju. Kalau yang udah nggak mau ya, yang udah nggak mau dan udah nggak bisa, jangan dipaksain. Setuju. Ya, jadi jangan fake it till you make it, jangan. Betul. Kayak misalkan hubungan udah nggak ada, ya kalau memang pasangannya udah nggak mau, ngapain lo paksain gitu? Nggak akan works. Betul. Oke.
Di kartu aku, seberapa akurat penampilan seseorang bisa mencerminkan karakter aslinya? Wow. Seberapa akurat penampilan seseorang? Penampilan. 0 besar kalau Iya, gua. Iya sama, lagi, 0 besar. 0 besar. nggak ada 0 hubungannya. besar, nggak ada hubungannya sama Nggak sekali. ada hubungannya sama sekali. Berarti kita setuju semuanya. Sama, idem. Oke. Mulai dari Vasco lagi. Oke, boleh. Balik. Wih, apa arti kebebasan untukmu? Freedom ya. Apa ya? Freedom. Freedom itu saat kita Ya nggak ada larangan, nggak. bisa tahu yang kita mau dalam hidup kita, kita tuh mau menjalankan hidup seperti apa. Definisinya hidup bahagia atau hidup bebas itu seperti apa, kita punya tuh rinciannya dan kita sudah praktek menjalankan itu. Tanpa ada ikatan-ikatan yang membuat kita nggak bisa jadi apa yang kita mau. Itu sih. Freedom dalam apa ya? Gue bingung juga. Terkadang Kebebasan. kalau lu terlalu bebas pun jadinya liar sih. Iya, menurut negatif. gua. Jadinya negatif. Benar. Iya sih. Se-freedom-freedomnya harus ada batasan. Aturan gitu ya. Iya. Berat juga Iya sih, nih jawabnya. subjektif Berat sih, juga. subjektif soalnya beda-beda tiap orang. Tapi kalau kalian bisa ngelakuin apa yang kalian mau ya itu udah paling Udah basic freedom. benar. Sama dia paling dengan keuangan yang sudah cukup, Betul. ya itu udah freedom. Betul. Tapi kalau ya Betul. kita bisa lihat lah, kalau yang terlalu freedom kan banyak di negara-negara luar sana udah yang terlalu Lenceng. Jadi over kreatif gitu ya. udah terlalu kelewat batas gitu loh. Iya. Setuju. Oke. Next. Apa arti rumah untukmu? Ih, sweet ya. Rumah tuh saat kita ngerasa oh di tempat ini atau sama orang ini atau sama kucing ini, itu juga bisa. Kita nggak perlu menjadi diri sendiri tuh pakai tenaga gitu. Maksudnya kita nggak perlu keluar effort lagi untuk merasa nyaman. Ya udah pokoknya nyaman aja. Aku ngerasa kayak dengan ya ngerasa diterima, ngerasa bisa bebas jadi diri sendiri, ngerasa nggak hanya diterima tapi juga dihargain, di-celebrate, dirayakan gitu. Gak usah fake gitu ya. Itu rumah sih yang sebenarnya. Kalau gue rumah ketika gue bersama istri dan anakku dan keluarga gue sih. Hmm. Mau dimanapun itu berada, ketika gue sama mereka itu buat gue itu rumah. Caca bener sih, dimana kita bisa merasa nyaman dan dimana kita bisa telanjang menjadi diri kita. Gitu. Caca benar. Apa pendapat kalian tentang Marcel Darwin? Waduh, spesifik. Bisa ada kartunya. Kartunya ada ya. Serius banget. Bagaimana caramu menerapkan batasan untuk orang-orang dalam hidupmu? Oke. Wow. Ini nggak Abstrak. gampang sih menurutku. Iya. Ini Mungkin wide banget gitu. menerapkan batasan ya, boundaries maksudnya gitu ya. Kalau aku masih latihan sampai sekarang. Karena aku termasuk orang yang grow up dengan didikan yang harus lebih mengutamakan sopan santun, lebih mengutamakan jangan sampai orang lain tersinggung. Jadinya ketika take it to the extreme tuh di beberapa situasi aku jadi people pleaser gitu. Jadinya saat harus menetapkan boundaries, itu kayak suka gak sadar, gue kan tadi gak suka gue digituin, yang tadi tapi gitu. Terus bilang baru, jadi telat gitu. Jadi orang yang nerima kayak bingung, tadi lu gak bilang kenapa gak dari tadi sih ngomongnya? Ya karena gue juga baru sadarnya telat gitu, kalau aku gitu. Telat sadar berarti. Iya, padahal aku sebenarnya gak suka tapi nanti sadarnya gitu. Itu sih aku sih. Gimana caranya set boundaries berarti ya? Pertanyaannya. Kalau gue sih percayanya lebih ke frekuensi pertemanan. Jadi ketika memang lu udah nggak cocok sama orang yang suka berlebihan, pertemanan itu nggak akan buat lo frekuensi itu nggak akan mempertemukan lo sama orang-orang yang itu lagi orang-orang yang menurut lo ini orang nggak tahu batasan. Udah, jadi ketika lu udah tahu itu nanti akan menurut gue frekuensinya dengan sendirinya nggak akan mempertemukan lo sama orang-orang seperti itu. Gitu sih, gue lebih percaya begitu sih. Ketika lo punya sahabat kan lo nggak bisa memaksakan orang lain juga untuk bisa sahabatan sama sahabat lo, kan nggak bisa, karena kan frekuensi lo sama sahabat lo nggak ada yang bisa. Iya sih. Dan ketika sahabat lo ngomong juga udah
Udah kerasa dari Iya vibe-nya udah, gitu heeh ya. heeh. Bagaimana caramu menerapkan batasan untuk orang-orang dalam hidupmu? Ini luas banget sih ini pertanyaan. Menjauh dari orang-orang toksik, waduh. Bayar pajak, waduh. Komunikasi. Iya, nggak, pasti kita akan dipertemukan sama orang-orang yang kita seharusnya ditemuin juga sih. Maksudnya pasti ada jalan itu, mau itu buat pasangan, mau itu buat teman, ya mau itu positif ataupun negatif. Yang negatif bisa jadi learning lesson buat kita, tapi yang positif ya sebisa mungkin kita coba untuk selalu keep mereka dalam hidup kita. Itu aja sih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.